Masuk semua perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Nanti pantun aku 4 kali. Nah, apa karena siang-siang ya? Nah, mengantuk. Alhamdulillah ya, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Nah, masih memberikan kesehatan ya untuk teman tim publikasi untuk mengikuti Zoom siang ini yang terkesan dadakan ya, karena Zoom-nya dari pusat juga dadakan dan harus menerima balikan dalam waktu yang tidak begitu lama gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini salawat beriring salam juga kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di hari. Nah, kemudian eh, permohonan maaf juga kepada teman-teman yang sudah melakukan pelatihan di hari Senin ini ya, karena ini tidak bisa ditunda gitu, jadi kami mohon maaf untuk tim yang sudah melakukan pelatihan Susenas ya, sudah mulai pelatihan Susenasnya, mungkin nanti bisa ini di report ya, nanti bisa diulang penjelasan dari Bapak Yandanya tentang pembuatan publikasi. Kemudian untuk publikasi Kestra tahun ini itu jadwalnya tidak lagi di Desember, kita maju ke November. Nah, mungkin karena itu ya, jadi terkesan kita dadakan untuk Zoom pada siang ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan di acara ini. Emang fokusnya di Pak Yanda Mahatta ya, yang akan menguasai medan Zoom. Mungkin pada Yanda dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ketua Tim Statistik Kesra dan Hasos, Kak Mila Artati. Yang saya hormati Bapak Ibu PJ Ketua Tim Sosial di Kabupaten Kota maupun PJ Publikasi Start Kesra yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya saya juga minta maaf di sela-sela kesibukan Bapak Ibu. eh Kami dari tim provinsi mengundang secara mendadak karena kemarin juga dari pusat suratnya pagi, rapatnya jam 10 pagi gitu. Jadi emang tahu bulat eh, dalam pemeriksaan publikasi Satkesra ini. Mungkin nanti yang saya sampaikan tidak banyak, cuma teknis pemeriksaan publikasi Starkesra di tahun 2025 ini saja. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah layar saya sudah kelihatan? wabarakatuh. Sudah ya, oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan pembahasan kegiatan penyusunan publikasi statistik kesejahteraan rakyat 2025 yang saya terima Kamis lalu dari tim publikasi BPS Pusat. Baik Bapak Ibu, ini timeline dari penyusunan publikasi Sarkesra tahun 2025. Ini yang pertama adalah penyiapan dummy tabel yang dilakukan oleh BPS Pusat itu baik dummy tabel nasional, provinsi maupun kabupaten kota yang sudah dilakukan pada Maret sampai April 2025 lalu. Kemudian Bapak Ibu juga sudah melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat yang sudah disampaikan oleh BPS Provinsi kepada BPS Kabupaten Kota, yaitu pemeriksaan dummy tabel statistik Kesra oleh Provinsi dan Kabupaten Kota pada bulan Mei lalu, gitu. Nah, untuk terkait dummy tabel yang sudah diperiksa itu sudah diakomodir oleh BPS Pusat, oleh tim publikasi Sarkesra Pusat. Ada yang diterima, ada yang ditolak gitu. Nah, nanti ada link yang bisa Bapak Ibu lihat terkait dengan dummy tabel yang sudah final
yang sudah difinalkan oleh BPS Pusat gitu. Kemudian selanjutnya ada pengolahan data yang dilakukan oleh tim pengolahan data Susenas di tim Dirkesra, yaitu pada bulan Juli hingga 1 Agustus 2025. Kemudian ada pemeriksaan tabel statistik Kesra Nasional yang dilakukan oleh tim publikasi Kesra di BPS Pusat yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 22 Agustus 2025. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaan tabel statistik Kesra Provinsi dan Kabupaten Kota yang dilakukan mulai hari ini sampai dengan 4 September 2025. Akan tetapi pemeriksaan ini belum sampai saat ini belum ada surat dari BPS Pusat sehingga kita menunggu dulu kapan dimulai pemeriksaan di provinsi dan kabupaten kota karena saat ini pusat masih dalam proses penyiapan eh, data-datanya sehingga nanti Bapak Ibu baru bisa mengerjakan kalau misal suratnya ada hari ini udah bisa hari ini, paling lambat tuh besok udah ada surat dari BPS Pusat. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan yang Bapak Ibu lakukan nanti sampai tanggal 4 September itu akan ada rekon atau konsolidasi data dengan BPS Provinsi dan Kabupaten Kota itu secara online tanggal 16 September 2025 itu di hari terakhir Susenas ya. Hari terakhir pendataan Susenas. Jadi Bapak Ibu tim jadi yang diundang belum tahu apakah cuma provinsi saja, apakah seluruh provinsi dan kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu yang menjadi penanggung jawab publikasi Starkesra mohon meluangkan waktunya di tanggal 16 September 2025 untuk melakukan rekon online gitu. Nah, nanti informasi terkait siapa aja yang ikut disampaikan kemudian. Nah, kemudian dari hasil rekon itu akan dilakukan finalisasi publikasi statistik Kesra oleh BPS Pusat dari tanggal 17 sampai tanggal 22 September 2025. Kemudian rilis publikasi Statkesra Nasional itu tanggal 10 Oktober, di mana tanggal 10 Oktober tersebut juga tanggal rilis raw data yang akan dikirimkan ke BPS Provinsi. Jadi raw data dari Susenas itu akan dikirimkan ke Provinsi tanggal 10 Oktober tahun 2025. Nah, kemudian rilis publikasi statistik Kesra Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai surat direktur waktu itu dimajukan menjadi 28 November tahun 2025. Nah, kita masuk ke slide berikutnya yaitu pemeriksaan tabel publikasi statistik Kesra 2025 oleh BPS Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, untuk publikasi statistik Kesra Provinsi dan Kabupaten Kota 2025 publikasi statistik Kesra mulai tahun lalu kan kita sudah diminta oleh BPS Pusat untuk melakukan pemeriksaan gitu. Nah, akan tetapi pemeriksaan yang diakomodir di tahun lalu itu eh, hanya sebatas non konten ya, sementara datanya ketika Bapak Ibu sudah periksa, ketika perubahannya naik atau turunnya itu signifikan, tapi Bapak Ibu sudah mengisi di formnya, tapi tidak diakomodir karena memang tidak bisa diakomodir untuk tahun 2024 gitu. Aduh nih. Nah, kemudian untuk poin-poin pemeriksaannya yang pertama itu Bapak Ibu nanti memeriksa konsistensi estimasi antar level provinsi dan kabupaten kota. Nanti tim provinsi juga akan memeriksa apakah data agregat yang di kabupaten kota itu sama dengan eh, estimasi di provinsi gitu. Itu nanti akan dilakukan pengecekan. Nah, Bapak Ibu juga harus mengecek nanti apakah data tersebut itu sama dengan data yang ada di publikasi Statkesra Provinsi. Begitu juga dengan provinsi nanti juga akan mengecek satu-satu ke data kabupaten kota. Ya, terus. eh jadi misalnya nih contohnya, jadi Bapak Ibu itu eh, mencatat semua hasil pemeriksaan di dalam form yang disediakan nanti. Misalnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, misalnya pada tahun 2025 itu udah listrik 100% gitu kan. Tetapi di hasil Susenas itu hanya 95%. Itu nanti harus disampaikan ke
form yang sudah disediakan oleh BPS Pusat. Nah, nanti untuk keputusannya apakah itu nanti ada perubahan atau tidak itu akan disampaikan pada saat rekon tanggal 16 September 2025. Nah, kemudian nanti BPS Pusat akan menyampaikan estimasi untuk semua eh, tabel beserta dengan RSE-nya. Jadi nanti Bapak Ibu juga mengecek RSE dari tabel-tabel estimasi yang sudah dikeluarkan oleh BPS Pusat. Kemudian Bapak Ibu cek nilainya karena di RSE itu kan ada kolom estimasi ya. Nah, itu juga harus disamakan dengan tabel babnya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti melakukan misalnya kalau kemarin saya tuh melakukan apa namanya dikurangi, misalnya estimasi yang provinsi dikurangi dengan estimasi yang di bab itu di Excelnya ya. Ketika nilainya melebihi nol berarti kan itu ada perbedaan antara estimasi yang ada di RSE dan estimasi yang ada di tabel bab gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengurangi nilai estimasinya. Akan tetapi karena ini output dari SPSS bisa jadi nilainya nggak mutlak nol nanti. Ada 0,000 sekian. Itu tidak masalah karena itu hasil dari estimasi yang ada di SPSS gitu. Nah, ketika sudah nol berarti sudah aman. Kemudian pada pada Sarkesra 2025 itu juga melihat unweighted count. Unweighted count ini maksudnya adalah jadi khususnya ini banyak ditemukan di daerah otonomi baru gitu. Jadi ketika sampel yang ditemukan itu di bawah 30 itu bisa jadi RSE-nya bagus. RSE-nya bagus tapi unweighted count-nya di bawah 30. Nah, itu menjadi masalah karena itu estimasinya tidak akurat gitu. Nah, karena jadi BPS Pusat setelah berkonsultasi dengan tim metodologi untuk kasus-kasus seperti ini, maka estimasinya akan dijadikan NA gitu karena tidak mencerminkan populasi yang ada di kabupaten itu gitu. Contohnya misalnya di BPJS PBI misalnya Iya. gitu kan. BPJS PBI tapi RSE-nya di bawah 25 tapi unweighted count-nya itu cuma 25 gitu. Nah, itu tidak bisa dikeluarkan datanya sehingga nanti nilainya adalah NA gitu. Nah, ini hal yang baru di tahun 2025. Sebelum ke poin 4, eh, s- sebelum ke poin 4 Bapak Ibu, oh nanti di publikasi jangan lupa ketika RSE-nya itu di atas 50, itu semuanya harus dibuat NA. Nanti terkait dengan mekanismenya itu akan disampaikan melalui surat gitu, informasi dari BPS Pusat. Nah, Nggak pindah ke rekon, Bang. kemudian yang sebentar ada yang bocor. 12 di mood tuh. Oke. Kemudian yang keempat adalah kewajaran hasil tabulasi dengan tahun 2024 gitu. Nah, jadi pada tahun lalu kan kita sudah memberikan catatan ketika estimasinya itu eh, berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Misalnya perubahannya negatif atau positif, tapi nilai angkanya sangat jauh gitu. Nah, itu kita sudah memberikan catatan pada form yang sudah disediakan pusat, akan tetapi pada tahun lalu itu tidak diakomodir ya. Jadi eh, Ba- Bapak Ibu mencari sendiri alasannya kenapa hasil Susenas berbeda jauh dari angka tahun 2023. Nah, pada tahun 2025 ini Bapak Ibu juga harus mengecek itu gitu. Mengecek itu walaupun nanti belum pasti apakah tadi ada perubahan atau tidak gitu. Nah, eh jadi nanti di link yang disediakan pusat itu akan disediakan data tahun 2024 dan 2025. Jadi Bapak Ibu bisa melihat perubahan antar dua tahun tersebut gitu.
Nah, itu harus disampaikan juga di link yang sudah disediakan. Walaupun nanti belum tahu ya apakah diakomodir atau tidak. Ya, tapi yang pasti sekarang kita eh, lakukan dulu pengecekan eh, untuk kewajaran hasil tabulasi dengan tahun 2024. Jadi harapannya data sudah final saat publikasi statistik kesejahteraan rakyat nasional dan raw data sudah dirilis gitu. Nah, kenapa pengecekannya itu lebih jauh apa namanya lebih cepat itu karena ketika publikasi nasional sudah rilis itu raw datanya juga sudah akan diberikan kepada BPS provinsi dan BPS kabupaten kota gitu. Karena angka nasional juga merupakan angka agregat dari provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Nanti mekanisme pemeriksaannya Bapak Ibu nanti melakukan mengakses link di sbps.go.id Pub Starkesra daerah. Jadi di link itu nanti Bapak Ibu pilih folder pemeriksaan hasil olah. Kemudian tampilan folder pemeriksa, kemudian tampilannya bakal seperti ini, ada tabel provinsi tahun 2024, tabel provinsi 2025, tabel kabupaten kota 2024, dan tabel kabupaten kota 2025, serta respon pemeriksaan. Nah, setelah saya cek tadi Pak, tadi itu ada lagi feedback feedback pemeriksaan dummy yang sudah Bapak Ibu lakukan di bulan Mei lalu, itu sudah ada juga ditambahkan di Google Site ini. Nah, tak akan tetapi Bapak Ibu nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pemeriksaannya itu dimulai ketika surat provinsi sudah sampai ke kabupaten kota karena pada sampai saat ini sepertinya masih ada perubahan-perubahan yang diunggah oleh BPS Pusat ke dalam Google Site ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti untuk kabupaten kota yang diakses hanya tabel kabupaten kota, tabel 2004-2025 dan provinsi 2025 untuk mengecek apakah persentasenya sesuai dengan angka yang ada di PPS provinsi gitu. Kemudian nanti respon pemeriksaannya Bapak Ibu tuliskan di sini, di respon pemeriksaan. Nah, ini tampilannya nanti ya, Bapak Ibu. Jadi di BPS Kabupaten Kota itu ada dummy statistik Kesra Kabupaten Kota itu yang sudah final eh feedback apa nama sudah final dari pemeriksaan yang sudah Bapak Ibu lakukan itu sudah dikompil dan sudah difinalkan oleh BPS pusat. Mungkin semoga tidak ada perubahan-perubahan pengkategorian ya karena BPS pusat juga kemarin mengecek RSE untuk setiap tabel yang ada di perbabnya nanti gitu. Nah, jadi BPS Pusat sudah akan mengirimkan semua RSE dari tabel-tabel yang akan kita tampilkan di Sarkesra nanti. Kemudian ada data Sarkesra Kabupaten Kota itu hasil estimasi yang sudah diolah BPS Pusat Susenas Maret 2025. Kemudian ada data RSC Statistik Kesehatan Rakyat Kabupaten Kota. Bukan itu ya nih. Kan apa? Kalau ikut kok lagi PPR itu anak sampai satu KPJI Nih Novi, mohon suaranya nih Novi. Ya, oke. Selanjutnya pada tabel pada kolom respon pemeriksaan itu nanti ada temuan pemeriksaan yang Bapak Ibu nanti menuliskan di yang 1300 ya. Tuliskan yang bersesuaian apakah provinsi atau kabupaten kota. Nanti ada 2 sheet. Nanti Bapak Ibu menuliskan di sheet kabupaten kota. Nah, untuk yang ini itu nggak apa-apa dilakukan secara online, tapi untuk yang tabel Kabupaten Kota 2005 itu mohon Bapak Ibu mendownloadnya terlebih dahulu. Jangan kerja di eh, Google Sheet yang disediakan oleh pusat. Yang bisa dikerjakan secara online hanya yang respon pemeriksaan.
Kemudian, ya, kemudian untuk link ini mohon tidak disebarluaskan kepada pihak umum. Karena ini masih dapur kita, jadi nggak boleh disampaikan kepada pihak luar. Dan untuk link ini juga tidak bisa sudah di set pusat untuk private, jadi tidak bisa diakses melalui Google, gitu. Kemudian, nah, untuk rencana tindak lanjut itu nanti BPS Kabupaten Kota memeriksa tabel hasil olah dan RSE dengan mengisi form pemeriksaan. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah datanya sudah final itu baru bisa melakukan penginputan data hasil olah dan RSE ke dalam dummy tabel yang sudah disediakan oleh BPS Pusat. Jadi belum bisa menginput ke dummy tabel pada mulai hari ini. Tapi nanti Bapak Ibu menginputnya ketika data sudah final diserahkan oleh BPS Pusat karena eh, sampai rekon itu nanti datanya masih bisa saja masih ada yang berubah gitu. Kemudian nanti di November itu Bapak Ibu akan merilis publikasi statistik kesejahteraan kabupaten kota di 28 November 2025. Jadi nge-upload maksimalnya itu di tanggal 25 ya. Tanggal 25 November 2025 apa 24 gitu. 3 hari sebelum tanggal 28. Kemudian untuk tabel yang akan ditampilkan di publikasi Statkesra itu juga tabel murni hasil Susenas, tidak ada indikator komposit ya Bapak Ibu. Seperti angka melek huruf dan APM, APS itu tidak disampaikan di publikasi Statkesra, akan tetapi akan diolahkan oleh BPS Pusat dan dikirimkan melalui link terpisah nantinya. Kemudian untuk pengecekan itu Bapak Ibu harus mengecek satu persatu gitu, satu persatu dari setiap tabel yang ada di publikasi Sarkesra. Nah, eh kita coba lihat apa apa namanya kita coba lihat linknya ya. Sebentar. Nah, jadi kalau kita buka linknya bakal tampilannya seperti yang disampaikan di slide tadi, cuma ada tambahan ini feedback pemeriksaan. Di feedback pemeriksaan kita lihat satu persatu ya. Nanti Bapak Ibu Kabupaten Kota bisa melihat yang di Dami Tabel 2025 itu nanti di-download dulu ya. Di-download dulu baru dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama terkait dengan estimasinya, perubahan dengan tahun 2024, apakah sangat signifikan perubahannya atau data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada di di kabupaten kota. Kemudian misalnya di Kota Padang itu ada yang bukan listrik gitu. Misalnya ada gas kota padahal tidak faktanya sebenarnya nggak ada gas kota gitu. Nah, itu bisa disampaikan pada form respon pemeriksaan. Nah, pada form pemeriksaan Bapak Ibu nanti me- membuka yang 1300, mana 1300. Nah, di 1300 ini ada provinsi dan ada kabupaten kota gitu. Nah, itu Bapak Ibu nanti ini masih yang lama ya kayaknya. Oh, ini yang feedback.
Kan bukan pemeriksaan hasil olah kan. Oh iya ya, bentar. Ah, malah buka yang Riau. Oh iya, nanti saya sampaikan masih. Di Google Slide-nya yang sebelah kanan kayaknya ya, yang pemeriksaan hasil Oh olah. iya, astaga. Ini ya, sorry sorry. Nah di sini respon pemeriksaan. Iya, makasih Mia. Nah di sini nanti, iya Bapak Ibu nanti milih ini dulu ya, pemeriksaan hasil olah. Kemudian nanti diisi di sini di kabupaten kota, gitu. eh Nah, akan tetapi kalau misalnya tahun 2024 kan dulu kita menuliskan yang bermasalah aja kan. Nah, untuk tahun ini itu Bapak Ibu harus menuliskan semua tabel. Jika tabel misalnya tabel 11 tidak ada temuan, berarti di sini ditulis sudah sesuai gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua tabel yang ada di publikasi Sarkesra Kabupaten Kota itu harus dituliskan di sini. Kemudian ketika sudah sesuai, maka tulis sudah sesuai. Tapi ketika ada sanggah ya atau temuan, Bapak Ibu tuliskan secara detail temuan yang ada di data Bapak Ibu masing di data Bapak Ibu gitu. Kemudian ini tabel kabupaten kota ya. Nah, di sini ada dummy, ada data Starcastra-nya. Nah, Bapak Ibu nanti mendownload semuanya dan diperiksa secara offline. Kemudian untuk bab 2 itu untuk tahun 2025. Untuk tahun 2025 nanti data core terkait kependudukan itu nggak disampaikan lagi karena untuk menghindari dualisme data. Jadi takutnya nanti pengguna data itu bingung. Susunas mengeluarkan data terus statistik kependudukan juga mengeluarkan data. Jadi nanti data-data core terkait dengan kependudukan itu dihilangkan. Akan tetapi seperti NIK dan segala macam itu masih disampaikan di bab 2 seperti itu Bapak Ibu. Kemudian itu tadi menghindari dualisme data kependudukan sih, informasi dari pusatnya seperti itu. Kemudian terakhir Bapak Ibu jangan lupa nanti ketika dipublikasinya ketika RSC-nya di atas 50 itu harus dituliskan NA dan nilai estimasinya yang ada di RSE di kolom RSE itu juga harus ditulis NA dan di tabel babnya juga harus ditulis NA. Mungkin itu aja informasi singkat dari BPS Pusat kemarin. eh, untuk disampaikan kepada BPS Kabupaten Kota. Tuh. Mungkin itu aja Kak Mila. Mungkin langsung tanya jawab aja ya Kak. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Kabupaten Kota, silakan. Kalau masih ada yang ragu, silakan kita diskusi. Tapi semoga nggak banyak ya karena kemarin di 2025 kita udah reval yang aneh-aneh sudah kita konfirmasi ulang kan. Jadi semoga data nanti aman gitu. Mungkin nanti yang perlu semuanya perlu dicek sih, tapi nanti Bapak Ibu juga perlu melakukan pengecekan kayak tahun lalu itu juga jumlah konsumsi garam dan segala macam itu perlu dicek karena di kabupaten kota ada bab terkait dengan pengeluaran kan ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Oh ya, saya mau nanya. Eh, untuk pengisiannya biar nggak ragu, nanti Bapak Ibu isi secara online, apa namanya, offline dulu di Excel, baru di input ke Google Spreadsheet atau gimana? Nanti dikirim ke provinsi, terus provinsi yang input atau gimana? Bagusnya. Karena kalau misalnya langsung di online itu kan nanti pasti terpisah apa ter apa namanya itu tertimpa-timpa ya atau saya bikinkan dulu semua semua tabelnya jadi Bapak Ibu nanti tetap kerja di secara online tapi mengikuti tabel yang sudah saya isi dulu atau gimana Bapak Ibu? Boleh, sepakat. Gitu ya, online tetap online ya. Bagusnya Ya, gitu tapi ya. dibuatin dulu kan ya dari 1301 sampai 77 ya. Oh iya ya, oke. Per setiap tabelnya gitu kan ya, Yanda ya. Iya iya, karena emang Nah, harus diperiksa satu-satu kan Kak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Izin, ya enggak. Iya Bang. Makasih kesempatannya. Untuk tanyaan unweighted count tadi kan Hmm, minimal 30 itu ya. iya. Itu apa namanya? Alasannya kenapa ya diambil 30 untuk unweighted count-nya. Terus yang kedua, untuk pemeriksaan yang kewajaran dengan hasil tahun 2024, di situ apakah ada semacam nilai toleransi atau ambang batas dikatakan wajar atau bagaimana? Soalnya signifikannya ini dikatakan ini cukup signifikan misalkan atau tidak itu ada batasnya enggak. Kalau memang dia signifikan betul dan memang ditunjang dengan data dan fenomena yang ada itu cukup dibiarkan aja atau apa memang seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke Bang. Pertanyaan yang bagus Bang. Jadi pertama terkait dengan unweighted count itu kenapa 30? Jadi tim Dirkesra itu sudah berkonsultasi dengan apa namanya dengan tim metodologi dan mengacu pada ketentuan dari statistik Kanada gitu Bang. Jadi mereka mengambil ketika sampelnya itu cuma di bawah 30 jadi itu tidak reliable gitu. Nanti akan jadi bias gitu. Jadi mereka membatasi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh statistik Kanada gitu Bang. Nah, sekedar pengetahuan Bapak Ibu juga, ini juga dilakukan di publikasi Supas kalau nggak salah. Jadi ketika sampelnya di bawah 30 itu dianggap tidak reliable sehingga tidak tidak akurat sehingga eh, di publikasinya itu ditulis NA gitu Bang. Jadi itu sudah kesepakatan antara Dirkesra dan eh, Direktorat Metodologi yang mengacu pada NSO Kanada gitu Bang. Yang kedua terkait dengan batas apa ambang batas apakah perubahan negatif atau positifnya itu diserahkan ke masing-masing kabupaten kota ketika sudah sesuai dengan fenomena yang ada itu tidak masalah Bang. Cuma Bapak Ibu ketika melihat perubahan itu Bapak Ibu juga bisa melihat dari confidence interval yang ada di tabel RSE itu kan ada confidence interval ketika secara statistik kan ketika dia masih di dalam rentang confidence interval itu kan berarti masih aman asalkan standar errornya mirip-mirip gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa mengacu kepada confidence intervalnya itu gitu. Kemudian terkait dengan
misalnya confidence intervalnya beda karena standar errornya beda. Kan confidence interval itu kan sangat berhubungan dengan standar error gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu kaji kembali atau tanyakan apakah memang kondisi lapangan seperti itu atau tidak. Ketika tidak dan nilainya tinggi, silakan disampaikan di eh, apa namanya, silakan disampaikan di temuan Bang, dan disampaikan bahwa kondisi lapangannya seperti ini gitu. Seperti ya, kondisi lapangannya disampaikan juga di sheet temuan. Mungkin Kak Mila yang kedua bisa ditambahkan Kak. Gimana Bang Ivan? Kak Mila, kita tunggu Kak Mila dulu. Ya, penjelasan yang sangat bagus sekali ya, Pak Yanda. Kemudian satu lagi menyambung jawaban tadi, Ya. umpama kita merespon itu, katakanlah dia tidak signifikan atau bagaimana. Nah, nantinya apakah memang akan diterima oleh pusat sehingga nanti data mentahnya nanti sebelum dirilis itu akan berubah seperti itu ya? Ya, oke Bang. Kalau pengalaman tahun lalu itu sebenarnya tidak. Tapi tadi kemarin itu pusat menyuruh kita terlebih dahulu untuk mendeteksi perubahan-perubahan yang signifikan itu terlebih dahulu. Untuk keputusannya nanti akan disampaikan saat rekon gitu aja Bang, katanya Bang. Saya juga masih bingung juga nanti gimana teknisnya kalau terjadi perubahan, berarti kan di raw datanya juga akan ada perubahan kan. Nah, itu masih bingung. Bukan masih bingung sih, masih belum tercerahkan bagaimana teknisnya nanti ketika ada perubahan terutama untuk data-data yang eh, apa namanya? Sangat berbeda dengan tahun sebelumnya gitu, Bang. Oke, makasih Anda. Satu lagi Anda, Iya, Bang. nanti kita dibantu eh, di indesanya ya untuk daerah kabupaten kota ini seperti provinsi. Makasih. Oh iya, oke. Oke Pak Eh, Haji. oke, mungkin nanti dicoba bantu karena saat ini eh, alhamdulillah template provinsi itu sudah settle ya, udah tinggal copy paste gitu. Cuma untuk kabupaten kota kemarin tahun lalu emang belum sempat untuk membantu karena formatnya emang beda ya, kalau misal provinsi landscape, kabupaten kota portrait kan. Nah, itu mudah-mudahan semoga tahun ini bisa membantu kabupaten kota untuk membuatkan template yang sesuai dan tinggal copy paste saja gitu. Cuma belum janji ya Bang Ivan. Iya deh. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Atau Ipan aja coba buat template bagi-bagi untuk kita Pan. Ya, Bukit Tinggi kemarin udah tinggal daftar isi aja yang belum ya Bang. Pasaman juga kayaknya. Kita mau belajar lagi di Pak, nunggu mana diajarin Yana, Bang. Oke, yang mau belajar ditunggu di provinsi. Tapi tidak ada surat ya Bang. Oke, Kamila, ada tambahan Kamila terkait yang perubahan yang signifikan tadi Kak. Yang perubahan signifikan, ini kembali lagi ke daerah. Soalnya ini kan yang punya data, terus fenomenanya kan yang pas pencacahan Iya. kan kita catat tuh. Tapi misalnya ya Yanda kemarin waktu Zoom, misalnya kan dulu ada yang salah, kita ketahuannya setelah dia publish kan. Ini kan maksudnya mikrodatanya itu udah di posisi di ini kan di SIS ya. Nah itu bisa berubah kan? Nah, itu yang kayak gitu tuh kemarin tuh belum Belum putus kemarin. belum putus Kak. Jadi Kan kayak kemarin tuh kan yang Padang. Akhirnya karena publikasinya ini kita gabungkan yang ya. di kita. Cuma yang di pusat kan mereka sudah terlanjur mempublish jadinya. Nah, makanya kalau kemarin itu kan emang pusat sudah final dia kan Kak, jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, semoga
kalau misalnya ada yang aneh, yang ekstrim lah, yang ekstrim ya. Yang ekstrim semoga karena rekodnya di sebelum data pusat itu semoga nanti ada solusi lah ya Kak. Cuma kemarin dari PJ-nya itu menyampaikan semuanya diperiksa aja dulu gitu. Nah, mungkin ya nanti yang terkait dengan perubahan yang ekstrim, perubahan yang misalnya 10% berubah gitu. Nah, Bapak Ibu balik lagi ke confident interval yang tahun lalu ya. Nah, itu kan sebenarnya estimasi itu eh, ada di rentang itu gitu. Jadi kalau kalau misalnya nggak terlalu ekstrim nggak usah ditulis, sudah sesuai aja. Nanti Bapak Ibu tulis apa namanya, cari fenomena-fenomena yang ada di situ. Tapi ketika dia ekstrim banget baru disampaikan di temuan ke itu menurut saya. Ada lagi Bapak Ibu? Yanda nanya Yanda, Iya, angka kemiskinan Mbak. kita udah keluar Yanda? Angka kemiskinan. Ongoing, Mbak. Sabar. Jadi Kak, Iya. Kemarin udah rekon, cuma hasil rekon belum. Nanti dia nunggu surat dulu. Janjinya sih emang Agustus ini. Sabar ya Mbak Dewi ya. Cuma oke Kak. cuma nanti kalau misalnya terkait KP karena angka kemiskinan udah mau rilis, kayaknya nggak bisa dirubah ya Kak Mel. Enggak bisa. Sama kayak garam di Padang Panjang kemarin kan nggak bisa dirubah Enggak bisa gara-gara diubah. Iya, makanya angka kemiskinannya udah rilis gitu. Ada lagi Bapak Ibu udah belajar untuk ngajar ya? Belajar. Yang rencana pertemuan itu apa kegiatannya Yanda rencana? Apakah terkait stat kesra? Oh, nggak Satkesra lagi, Mbak, karena Satkesra Oh, kan udah kemarin ya. Jadi pengennya kemarin bincang-bincang sama Bu Mila itu terkait dengan karena kita sekarang kan banyak dimintain data sama Pemda dan segala macam gitu. Nah, rencana mau pengolahan menggunakan SPSS dan RSE gitu sih rencananya. Ya kan Kak Mila? Mungkin tambahannya detesan ya Kak. oh, bisa di-spill tanggalnya Yanda? November insya Allah Pak. Enggak tanggalnya Kak. Oh, tanggalnya belum. Belum. Menyesuaikan ini dulu kita ya. Maunya kita ambil lah suara terbanyak. Pengennya ini. Kapan? Rencananya kan awalnya antara bulan Oktober atau bulan November ya. Pengennya November atau Oktober Bapak Ibu. Nah, tapi nanti tim Kesra juga akan menyesuaikan dulu karena sepertinya di Oktober November itu akan ada pelatihan SNLIK gitu. Nanti kita menyesuaikan aja, gitu. Ada lagi pertanyaan di luar publikasi udah clear kayaknya ya. Aman ya berarti ya Bapak Ibu. Yanda, Iya nih Novi. di SRT Susenas gimana, Yanda? Sampai saat ini belum ada info dari itu. Nanti ditunggu aja surat dari metodologi ya nih Oke. dari tim IPDS. Ya, soalnya mau pelatihan nanti kan bisa dong dibawa Iya. lihat yang di petugas. Iya. Kalau lihat yang di Kalau monitoring Supas tuh bisa atau tetap harus nunggu di SRT, Pak? DSSLS-nya kan udah ada. Paling nunggu itunya aja lagi kan DSRT-nya. Dari dashboard Supas itu kan Dashboard. udah ada daftar sampel. Oh iya udah ada ya. Tapi kan belum final di dalam bentuk kuesioner itu kan Mi.
belum. Nah, itu Iya berarti tuh. tetap harus dari DSRT ya. Iya, heeh. Takutnya nanti ada perubahan kan. Tapi harusnya enggak sih, enggak ada perubahan dari dashboard itu karena emang sudah ditarik pada saat penarikan supas kan. Tapi tunggu resminya aja ya dah biar Iya, udah benar-benar. uang. Ada lagi, Bapak Ibu. Minggu ini pada pelatihan semua berarti ya? Iya ya, Nda. Kami Kami minggu tanggal depan yang ya, Nda. tanggal 1 September. berubah jadwal September Sama. kemarin dengan Mbak Dewi. Bareng. Oh, berubah Dengan ya? ya Enggak berubah. Enggak. kami berubah Tatap ya dah. mukanya. Oh iya, Bapak Ibu yang ada perubahan minta tolong diupdate di link yang punya provinsi ya, Oke, tanggalnya ya. siap Minta siap. tolong. Kami sesuai awal ya, Nda. Enggak berubah. Oke. Pasaman Barat yang berubah karena ada beberapa PML-nya yang berhalangan. Yanda, Iya, Bang Ivan. bahan tadi boleh di-share nanti ya. Oke, Bang. Oh ya, Bapak Ibu jangan lupa absen ya, sudah saya itu di kolom komentar. Kolom chat. Nggak ada lagi ya. Mungkin Kak Mila ada pertanyaan ke Kak Mila di luar ini. Ada hadiah lah gue sekali dengan pertanyaan. Ada? Dari sini tadi bertanya di SR. Oh iya Bu Mila SR, Bu bisa dijelaskan lagi Bu Mila, biar menambah pengetahuan kita. Itu apa SR itu Pak Yanda tuh, Pak SR? Emang Pasaman dapat SR? Oh, Belum. belum, cuman kepalanya diminta jadi narsum. Oh, Jadi tadi Ibu minta dibuatin bahan buat narsum besok. oh iya. Jadi terkait SR, nanti misalnya pasti Bapak Ibu nanti ke depannya bakal itu ya ada sekolah rakyat gitu ya. Nah, jadi SR itu nanti kita BPS itu akan diminta sebagai tim verifikator apakah anak tersebut atau keluarga tersebut layak mendapatkan SR atau tidak gitu. Fokusnya memang di desil 1 dan desil 2, tapi ketika di lapangan ada masyarakat yang di luar desil tetapi layak untuk menerima sekolah rakyat itu kita nanti bisa memasukkannya ke sekolah rakyat gitu asalkan dengan alasan-alasan yang memang mereka itu layak gitu. Itu Bang, intinya gitu Bang. Nanti BPS diminta untuk menjadi tim verifikator apakah anak dan keluarga tersebut layak mendapatkan sekolah rakyat atau tidak gitu Bang. Udah pengalaman nanti Yori bisa ditanya ke Yori sama Iqbal. Sumbar 2 Padang baru. Solo ya, Padang yang Solo ya. Ya, Kabupaten Solo sama Kota Padang. Tapi itu tadi Bu Mila sempat saya simak ya arahan dari Kemensos pada saat rapat koordinasi nasional itu antara BPS dengan Kemensos itu disampaikannya di sana. Kalau seandainya kabupaten kota mengusulkan untuk sekolah rakyat dan diverifikasi oleh pusat memenuhi syarat, berarti itu bisa katanya. Tapi itu sih yang dibilangnya ke Kemensos. Makanya untuk apa aja? Untuk referensi saja. Ya, tapi itu kayaknya kalau ini tidak ranah kita, ya, Teris ya. Mungkin pengetahuan boleh, tapi kalau yang PPS yang menyampaikan nggak usah karena bukan ranah kita. Karena kita ketika menerima surat dari Kemensos, sekarang dia mau buka SKR di sini, 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 sini. Nah, nanti dari pusat kita diturunkan surat ini provinsi yang kena tahap. Dia banyak tuh dari tahap 1, 1A, 1B, 1C, Iya, itu tahap iya. 2, 2A. Udah kayak Oke. ini nggak tahu nih.
kalau tahap 3 rasanya nggak mungkin, soalnya udah lagi jalan kan. Tapi kemarin ada 2C ada ya. Ada beberapa kabupaten kota nambah. Tapi alhamdulillah Sumbar nggak kena. Awalnya ada tuh yang 2C, tapi nggak jadi. Kak Mila, berarti mereka yang nambah ini adalah yang mereka yang mau-mau aja ya kayak Bukan mau juga. yang Ini mengusulkan gitu. terputus, ya bisa mengusulkan, bisa karena dia kan ada yang swadaya ya. Yang kalau yang sekarang kan, kalau yang kemarin yang tahap 1-2 itu dilihat tuh kesiapan dari kabupatennya. Kalau Kabupaten Solo dia punya yang di mana jadinya Iqbal, Sukarami ya nama daerahnya. Terus yang kalau yang di Padang itu yang punyanya apa namanya ya, Balai, balai. balai Nah, BBPPKS. balai. Jadi udah punya tempat yang ready cepat karena mau Juli mulai kan. Nah, itu yang lainnya itu dia ngincer banyak ini, sementara dia ngincer yang pelatihan, balai-balai pelatihan itu yang tidak digunakan, yang sudah ready cepat gitu, yang tahap 2. Nah, jadi yang pemilihannya kayaknya gitu, Pan. Jadi setuju nggak setuju sih, kalau sudah dipilihnya harus jalan ininya Pemdanya. Ya, maksud saya berarti yang akan ada juga nanti kabupaten kota yang nggak ada SR-nya tadi gitu kan ya. Iya, tapi kalau nanti jangka panjangnya, nanti mereka bangun sekolah sendiri, di lahan sendiri, bangun sekolah sendiri, di lahan sendiri. Ini kan di awal-awal pada numpang, cuma diperbaiki fasilitasnya. Cuma untuk kedepannya mereka punya lahan sendiri, bangun sendiri. Itu katanya kemarin hasil rapat SR ya, Yanda tuh yang sering dirapat berkali-kali untuk verifikasi. Karena verifikasi 1 nanti ada anaknya yang kabur, verifikasi 2 lagi anaknya lewat umur, verifikasi 3 setelah SK ada lagi yang sakit, gitu. Oh ya, Yanda. Kalau seandainya lewat umur itu gimana verifikasi Yanda? Misalkan dia usia anak sekolah SD, ternyata dia belum pernah sekolah SD dan mau sekolah gitu. Hasilnya gimana tuh Yanda? Tetap tidak bisa, Bang, karena sudah ditentukan maksimal umurnya. Oh, dalam verifikasi, dalam verifikasi itu tuh kita di briefing dulu nggak untuk apa? Kalau seandainya terpilih kabupaten itu, misalkan Padang dengan Solo, Enggak, nggak. Jadi dikasih panduan aja. enggak ada panduan juga. Oh, tidak ada. Ini udah bagus nih, yang belakangan bisa mencontek ya. Yang Iya. awal-awal kita nggak ada apa-apa, langsung aja dipanggil. Kita hadapi saja. Berarti ada batasan ya, setiap tingkatan itu umurnya sudah dibatasi ya. Iya, dibatasi, Bang. Misalkan SD 7 sampai 12 gitu. Iya, Kalau lewat dari 12 dia belum sekolah SD, berarti dia nggak bisa dimasukin ke SD itu kan, ke program SRSD. kemarin itu enggak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Yanda, terkait DTSN Yanda. Kak Mila. Ini kelihatannya kan Pemda ini mau bikin tim nih. Iya, Bisa nggak dikasih kumpulan materi-materi apapun lah terkait DTSN gitu. Mau membikin tim DTSN gitu, tapi belum jelas sih. Cuman mereka udah sepil-sepil Nanti minta nama. aku sudah mengumpulkan di grup kepalanya ya. Nanti aku inilah tempelin aja lah di Susenas itu. Yang linknya ya, Nda. Itu semua bahan Yang Bu Mira kasih DTSN. tadi ya. Ya, yang tadi sudah minta ya. Nanti tempelin aja lah di Di Makasih. dashboard Kesra, Kak Mil. enggak di di mana? deskripsi grup kepala. Oh, enggak yang untuk kami. ya nanti Ya, ditambahkan juga yang di di situ. nampak Tunggu di Mbak Dewi jadi deskripsi kepala dulu. Terani berarti mintanya. Oke. Makasih Kak Nanti Mil. ditempelin aja ya Mbak Dewi. Itu Iya, semua oke, kalau ada makasih. bahan-bahan, ada yang baru, selalu aku kasih ke situ. Oke, Kak Mil, makasih Kak Mil. Karena emang lagi jualan ibunya kepala DTSN.
Oke, Bapak Ibu, eh mungkin agenda kita dalam waktu sampai Desember itu yang pertama pemeriksaan publikasi, yang kedua pembuatan publikasi Kesra. Oh ya, sebelumnya Susenas dulu ya, Susenas, kemudian nanti ada rekon juga, kemudian nanti siap-siap ada juga kabupaten kota yang bakal terpilih menjadi survei nasional literasi dan inklusi keuangan. Itu pelatihan petugasnya akan dilakukan biasanya di akhir tahun dan kegiatannya di awal Januari. Kemarin infonya 7 Januari udah langsung gas. Ya, Desember biasanya kita ini Itu Bapak kejar-kejaran. Ibu. Tapi yang sudah jadi sampel tuh biasanya enggak kecuali Kota Padang ya. Berarti Iya. Ganti-ganti kabupatennya. berarti pengalaman kemarin itu kan untuk kabupaten tuh diganti-gantian. Kecuali Kota Padang, mungkin nanti kalau misalnya masih mengikuti pola yang lama itu kabupaten yang belum bakal jadi lokus juga gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman ya? Nanti kalau misalnya ada diskusi-diskusi terkait dengan Susenas itu nggak apa-apa juga di grup biar sama-sama terinfokan juga untuk semua kabupaten kota, untuk semua INAS maksudnya. Udah, kayaknya Kak Mila, kita tutup saja. Oke, tutup aja lah. Oke. Bentar ada telepon ya. Kita tunggu Kak Mila sebentar ya Bapak Ibu. Yang belum mengisi daftar hadir, minta tolong isi ya. Karena ada pertanyaan terkait dengan InDesign. Semua udah pakai InDesign kan Yanda? Ada yang belum Kak, barusan lihat di rekapannya. Boleh belum siapa? Boleh. Oh, yang belum itu eh mungkin ditanyakan ya Kak, rencana mau migrasi Iya. atau enggak? Ami, Quinta mau migrasi nggak tahun ini, Mi? Kalau ada template-nya mau Bang, tapi kalau nggak ada template-nya kayaknya nggak dulu. Sama jawabannya Bang. Soalnya susah Bang kalau nggak ada template-nya. Berarti Kami punya anak baru, nak. Anak baru siapa? Kami banyak yang pindah. Pindah posisi duduk. pindah posisi duduk. Kita ada 4 orang yang pindah. Berkurang anggota mentawai ini. Tapi pas dapat anak baru ini ya, disuruh misbar ya. Apakah? Template-nya. Kalau dapat anak baru. Kalau nggak di ini soalnya harus wajib ke ini deh. Kalau ada template-nya misalnya mau ditunda. soalnya enak juga sebenarnya. Kalau udah ada template enaknya. Kalau nggak ada template-nya 1302 bisa dipinjam juga template boleh. yang lain nggak? Iya. ada nggak template yang lain? Bolehlah dibagi. Kalau ngedit-ngedit dikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau Boleh Temi, bikin nanti itu- diminta aja sama yang lain. Yang lain udah pada bikin pakai InDesign kayaknya. Yang belum 1302 nih Novis ya, belum ya. Ada Azri. Ini Novi. Novis beda. Ini Novis juga ternyata belum. Kompak ya. Sama 1312. 1312. 13 Damasraya 1311. Ya itu aja Kak Mila. Yalah, nanti mungkin ini yang sudah bisa inilah ditanyain ya, yang belum ya, karena kayaknya nanti sebelum dia diwajibkan, nah bagusnya kita punya kalau tiba-tiba harus wajib tuh lebih stres lagi mengubahnya. Gitu ya Mi, siapa yang belum tadi? Ini Novis, sama 11 ya? 11 siapa sih ini? Agus. Rama. Agus. Rama Kak, Rama.
Kenapa ini Dwi Magus? Ya udah. Untuk siang ini kita cukupkan ya teman-teman ya. Untuk yang tidak hadir timnya nanti ada recordnya akan dikirim ke grup Susenas gitu ya. Nanti yang ada tesennya juga nanti ditempelin di grup Susenas biar nggak susah mencari lagi gitu ya. Itu semua materi ya. Mulai dari yang awal-awal sampai yang terbaru itu sudah dimasukkan ke link tersebut. Demikian Zoom kita siang ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi